khususnya di Makassar, dan mungkin sudah pernah mengisi pengajian juga di masjid kita ini. Dan pada kesempatan ziarah beliau kali ini, alhamdulillah kita bisa kembali meminta beliau untuk mengisi di masjid kita ini. Dan saya tidak ingin berlama-lama karena waktu yang sangat singkat antara maghrib dan isya ini. Natrukul fursal li fadilati asy-syekh tafadhal mashkurun marjuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. فأولا أحييكم أيها الأخوة الكرام وأنا فرح مسرور بأن أكون بينكم. Pertama-tama beliau memulai ceramahnya dengan mengatakan, saya sebenarnya sangat berbahagia dan senang bisa berjumpa dengan para jemaah sekalian pada malam hari ini. وكل سنة آتي فيها إلى هنا أقول هذه هي السنة الأخيرة، ولكن سبحان الله ما أدري أنتم عندكم جاذبية عجيبة، قلوبكم طيبة فتجذبني إليكم مرة أخرى. Sebenarnya beliau sering mengatakan bahwa setiap kali beliau datang ke Indonesia, setiap tahunnya beliau selalu bilang, kayaknya ini sudah yang paling terakhir kali ini. Saya tidak akan datang ke Indonesia tahun depan lagi. Tapi sepertinya hati antum semuanya terlalu bersih dan terlalu baik sehingga hati kita ini selalu saling menarik, dan akhirnya beliau datang kembali ke Indonesia. وأنا فرح مسرور حقيقة إذا التقيت بإخواني في هذه الدولة الكبيرة. Dan beliau senantiasa merasa berbahagia dan senang setiap kali melihat saudara-saudara beliau di Indonesia ini. فنيتي أولا هي زيارة إخواني في الله. Oleh karena itu niat yang paling pertama yang beliau niatkan dari ziarah-ziarah beliau ini adalah untuk kemudian menziarahi saudara-saudara saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك نتدارس فيما بيننا. لست أعلمكم فأنتم ما شاء الله أهل علم فأنا أتدارس معكم ونتناصح فيما بيننا ونتذاكر. Kemudian selain daripada niat tersebut juga tujuan yang lain kedatangan beliau adalah untuk kita saling belajar bersama-sama dan saling berwasiat, saling bernasihat bersama-sama. Karena beliau dengan ketawaduan beliau mengatakan, saya bukanlah seorang alim, tapi kita sama-sama belajar dengan pelajaran-pelajaran yang kita bisa sampaikan. فهذه المجالس التي نجلسها إنما هي مجالس رحمة وسكينة واحتساب للأجر. Dan majelis-majelis yang kita langsungkan ini, ikhwas sekalian, sebenarnya adalah majelis sakinah sebagaimana hadis Nabi, majelis rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling ingat mengingatkan di dalamnya. ونحن عباد نذنب ونقصر ولعل الله عز وجل أن يغفر لنا في مجالسنا هذه. Dan kita ini mengaku bahwa kita ini adalah hamba Allah yang selalu berbuat dosa, selalu melakukan kesalahan. Maka mudah-mudahan melalui majelis-majelis ilmu yang kita adakan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. وكلما كنت قريبا من الله عز وجل فإن الله قريب منك. Dan setiap kali kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan semakin dekat kepada kita. فلا يمكن أن يكون إنسان يرجو رحمة الله ومغفرة الله وهو يعمل بمعاصيه. Dan tidak mungkin ada seorang yang meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan di saat yang sama dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. لعلي أتدارس معكم هذه الليلة ما سمعتموه في صلاة المغرب من آيات سورة الإسراء. Dan beliau insyaallah pada malam hari ini dalam waktu yang singkat ini kita akan sama-sama belajar tentang beberapa ayat yang tadi kita sudah dengarkan bersama di dalam salat maghrib, yaitu beberapa ayat dari surah Al-Isra. الله عز وجل ذكر فيما سمعتم أنه كرم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، كرمه بهذا اللسان، كرمه بالعين، كرمه بخلقته. Di dalam surah Al-Isra, dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan dalam salat maghrib, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa Dia telah memuliakan umat manusia atau keturunan Nabi Adam alaihissalam
Allah SWT memuliakan umat manusia dengan nikmat lisan, Allah memuliakan dengan berbagai macam kenikmatan, termasuk nikmat penciptaan umat manusia itu sendiri. Dengan berbagai macam nikmat Allah memuliakan kita semua. هناك من خلق الله عز وجل من هو أكبر من هذا الإنسان، وهناك من هو أقوى منه، وهناك من هو أسرع منه، لكن الله عز وجل لقد كرمنا بهذا الدين وكرمنا بهذه العقول التي ندرك فيها حقائق الأشياء. Sebenarnya di sana ada di antara makhluk ciptaan Allah SWT yang lebih besar dari manusia. Ada juga yang lebih kuat dibandingkan dengan manusia. Ada yang lebih cepat dibandingkan manusia. Tapi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala justru memuliakan kita semua umat manusia dengan nikmat agama ini, agama Islam, dan juga dengan nikmat akal yang Allah karuniakan kepada kita. ولذلك خلق له كل ما في هذه السماء والأرض ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات جعل لنا هذه السفن وجعل لنا هذه السيارات وهذه الدواب التي تحملنا. كل ما هو في الكون نراه مسخر لنا، يعني نستخدمه في طاعة الله. Oleh karena itu, karena kemuliaan umat manusia ini, ikhwas jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini untuk kemaslahatan umat manusia. Olehnya itu dalam sambungan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami muliakan umat manusia dengan memperjalankan mereka di laut dan di darat. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan menciptakan ada kapal, kemudian ada pesawat dan sebagainya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat ini itu masuk dalam kategori untuk memuliakan umat manusia. ورزقناهم من الطيبات أي أن الله عز وجل رزقنا من كل ما هو طيب. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang baik artinya boleh kita manfaatkan karena itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي فضلنا الله عز وجل على كثير من مخلوقاته. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan mengatakan, dan kami telah memuliakan umat manusia ini dibandingkan dengan seluruh atau kebanyakan umat atau makhluk yang lainnya. لكن كيف يخرج من هذه الحياة الدنيا بعد أن كرمه وأعطاه؟ Kemudian sekarang bagaimana ketika seorang manusia sudah keluar dalam kehidupan dunia ini, bagaimana mereka mempergunakan nikmat-nikmat dan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka? لأنك يوم القيامة سوف يدعوك الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم. Karena pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita semua, setiap manusia yang Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil setiap kita berdasarkan pemimpin-pemimpin kita. ولك كتاب يكتب فيه كل عملك فأنت يوم القيامة كيف ستستلم هذا الكتاب بيمينك أم بشمالك؟ Kemudian Allah juga mengabarkan bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalan kita, entah itu seseorang mendapatkan catatan amalannya dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya, dan setiap catatan amalan tersebut di dalamnya semua sudah tertulis semua amalan-amalan kita. إذن إذا أردت أن تستلم كتابك بيمينك فاعمل بعبادة الله في كل وقت وفي كل حين وفيما يرضيه. Kalau kita ingin untuk menerima kitab kita kelak pada hari kiamat dengan menggunakan tangan kanan kita, maka amalkanlah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun kita berada. والذي يعيش في الدنيا أعمى عن كتاب الله لا يلتفت إليه وعن نهج الله لا يهتدي إليه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Adapun orang yang buta dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau memandang dan tidak mau melihat, mengambil manhaj dan mengambil pelajaran dari kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, maka orang yang seperti ini dalam kehidupan dunia disebut sebagai orang yang buta dalam kehidupan dunia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan akhirat mereka juga sama buta dan mereka akan jauh lebih sesat dibandingkan kehidupan dunia. ثم ذكر الله عز وجل أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يضلوا النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam rentetan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana upaya orang-orang musyrik untuk menyesatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
حاولوا أن يقتلوه، حاولوا أن يخرجوه، حاولوا في إغواء يشوهوا سمعته فاتهموه. Mereka mencoba untuk membunuh Nabi SAW, mereka mencoba untuk melukai Nabi, mereka mencoba untuk menyakiti dakwah beliau atau merusak sum'ah beliau, nama baik beliau. Mereka mencoba berbagai macam cara untuk kemudian menghentikan Nabi kita Muhammad SAW. فهذه الفتن مع وجودها فإن الله عز وجل ثبته. Dengan keberadaan fitnah-fitnah yang berbagai macam ini yang datang dari orang-orang musyrik, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat, keistiqomahan, kekuatan, kekokohan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه الفتن التي تحيط بالأنبياء وأتباع الأنبياء هي سنة من سنن الله الكونية تمر علينا جميعا. Dan apa yang terjadi pada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam fitnah, ujian, cobaan yang menimpa para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah sunnatullah. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mereka yang mengikuti para nabi dan rasul. Kita ini yang mengikuti para nabi dan rasul, mengikuti Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan bagian daripada ujian fitnah yang dahulu para nabi dan rasul itu juga dapatkan ujian-ujian tersebut. وهذه الفتن كثيرة جدا في وقتنا المعاصر. Dan fitnah-fitnah ini jemaah sekalian sangat banyak sekali di masa kita. ولا يوجد أحد إلا وتتعرض له هذه الفتن. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini melainkan pasti akan mendapatkan bagian dari fitnah itu. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تعرض لهذه الفتن ووقاه الله، فكيف نحن؟ Kalau saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi atau mendapatkan sebagian besar daripada ujian, fitnah, cobaan yang beliau dapatkan dalam kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dari ujian-ujian tersebut, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? ولذلك هنا لا بد أن تسأل سؤالا، وهو كيف أكون سالما من الفتن؟ كيف أنجو منها؟ كيف أتخلص منها؟ Oleh karena itu, di sini kita harus menanyakan pada diri kita masing-masing bahwa sekarang sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap kita akan mendapatkan sebagian atau berbagai macam jenis fitnah, ujian, cobaan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa selamat dari berbagai macam ujian dan fitnah ini. وجاء في الآيات التي سمعتموها وسائل الثبات والنجاة من الفتنة. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebenarnya dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh Syekh dalam salat maghrib beberapa wasilah, beberapa cara, metode yang dapat menolong kita, membantu kita supaya kita bisa konsisten, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. أولها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إقامة الصلاة، وهذه الآية جمعت أوقات الصلوات الخمس كلها. Yang paling pertama jemaah sekalian adalah mengerjakan ibadah salat atau menegakkan ibadah salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, kata beliau, dua waktu ini yang Allah sebutkan dalam ayat ini sebenarnya sudah mengumpulkan 5 waktu salat wajib yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. دلوك الشمس يعني ارتفاع الشمس، يشمل الظهر ثم العصر ثم المغرب إلى غسق الليل العشاء، ثم قال الله بعدها وقرآن الفجر، جاء وقت صلاة الفجر. إذن هي 5 فروض لا بد أن تحافظ عليها. Kata beliau bahwa dulukus syams dalam ayat ini maknanya adalah irtifa'us syams. Syuruk. Syuruk. Ya, jadi makna dulukus syams di sini sebenarnya adalah waktu syuruk, waktu isyraq. Yang biasa kita salat isyraq itu makna dulukus syams. Kemudian itu berarti di sini masuk waktu salat zuhur, salat asar, salat maghrib ila ghasaqil lail. Ghasaqul lail itu artinya waktu malam. Waktu malam adalah seperti saat ini, yaitu salat isya. Ghasaqul lail al-isya. Ya, ghasaqul lail kata beliau itu adalah waktu untuk melaksanakan salat isya. Kemudian Allah SWT menyebutkan di akhir ayat tersebut dengan mengatakan wa Qur'an al-fajri, dan Qur'an al-fajri itu maksudnya adalah salat subuh. Jadi ini adalah salat 5 waktu yang Allah perintahkan kepada kita, wajib untuk kita jaga. Wa Allah Azza wa Jalla قال أقم، ومعنى أقم أن تأتي بالصلاة في وقتها بشروطها بأركانها خاشعا فيها.
Kemudian kata Allah SWT dalam ayat ini wa aqim. Aqim itu artinya tegakkan. Tegakkan itu artinya kerjakanlah ibadah salat itu pada waktunya, kerjakan sesuai dengan syarat-syaratnya, dengan rukunnya, dengan wajib-wajibnya dan semuanya. Itu makna aqim. وصلاة الفجر خصها الله عز وجل بأن الملائكة تشهدها. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ونحن نعلم صعوبة الاستيقاظ لصلاة الفجر. Kemudian di akhir ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa wa Qur'an al-fajri, salat fajar itu, salat subuh itu adalah salat yang dihadiri oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini satu keutamaan untuk salat subuh sebenarnya, di mana memang sulit bagi kita dan kita semua rasakan jamaah sekalian bahwa bangun untuk melaksanakan salat subuh itulah salah satu di antara hal yang sulit untuk kita kerjakan. من وسائل الثبات أيضا على هذا الدين والسلامة من الفتن. Kemudian di antara metode atau di antara jalan, di antara cara supaya kita bisa tetap kokoh konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa jauh dari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini adalah salatul lail wan nafilah umuman wa khassatan salatul lail. An-nafilah umuman wa khassatan salatul lail wa min al-lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Yaitu adalah melaksanakan salat-salat atau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dan di antara ibadah-ibadah sunnah itu adalah salat tahajud. Karena inilah yang secara khusus disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. ولذلك الإنسان كلما أكثر من النوافل نوافل الصلاة فإنه بإذن الله يكون في حماية من الفتنة وفي حماية من وساوس الشيطان. Oleh karena itu semakin banyak salat sunnah kita jamaah sekalian, maka salat sunnah itulah yang akan menjaga kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah. فانتبه أن تترك صلاة النافلة. Oleh karena itu hati-hati, jangan lagi meninggalkan salat sunnah. فإذا تركت صلاة النافلة الشيطان سوف يدفعك لأن تكون صلاة الفريضة ناقصة. Kalau kita sudah meninggalkan sholat sunnah jamaah sekalian, maka itu berarti syaitan sedikit lagi akan menggoda kita untuk meninggalkan atau akan mengurangi keutamaan dari sholat wajib kita. ثم بدلا أن تصلي 5 صلوات ربما تصلي 3 فقط. Kemudian setelah itu syaitan akan datang lagi. Ya tadi sudah sholat 5 waktu berkurang, nanti sebentar berkurang lagi menjadi tinggal 3 sholat saja. ربما كنت تصليها في المسجد فتقول الآن أصليها في البيت. Ya, sebelumnya kita sholat masjid berjamaah, nanti sebentar ya saya sholat di rumah saja kalau begitu. وربما تصليها في البيت بشكل سريع. Dan mungkin saja nanti sebentar kita sudah sholat di rumah dan sholatnya juga terburu-buru. ثم يأتي الشيطان ويقول يكفي أن تصلي صلاة الجمعة. Kemudian syaitan akan datang lagi, kayaknya cukup sholat Jumat saja. ثم يأتيك الشيطان ويقول يكفي أن تحج فالحج يغفر الذنوب كلها. Kemudian syaitan datang lagi nanti dan mengatakan kayaknya cukup kamu pergi ibadah haji saja, karena ibadah haji akan menghapus semua dosa-dosa Anda. ولذلك لا بد أن تحافظ على هذا السياج السور الذي يحفظ لك الصلاة، تحافظ عليه بالنوافل أكثر من النوافل حتى يكون حصن حصين يدفع الشيطان عنك. Oleh karena itu, ini adalah rangkaian yang harus kita jaga. Ini adalah benteng yang harus kita jaga jamaah sekalian, agar kemudian kita bisa mendorong, atau benteng inilah yang akan melindungi kita dan mendorong berbagai macam godaan syaitan dari kita, yaitu menjaga salat-salat sunnah atau salat nafilah. أيضا من وسائل الثبات ودفع الفتن قال الله عز وجل في نفس الآيات وقرآن الفجر إن قرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الدعاء وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أن تدعو الله عز وجل دائما بالثبات والنجاة من الفتن. Kemudian di antara cara untuk kita bisa kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan juga selamat dari berbagai macam fitnah adalah seperti ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi, adalah berdoa kepada Allah. Mintalah, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sabat atau kekokohan pada diri kita dan melindungi kita dari berbagai macam godaan syaitan. نبينا عليه الصلاة والسلام
كان يدعو الله في سجوده بأن يثبت الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يدعو الله. من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. Nabi kita Muhammad SAW dalam salatnya berdoa kepada Allah, ya Allah kokohkanlah saya, kuatkanlah saya di atas agamamu. Dan ini Nabi Muhammad SAW yang berdoa. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الفتن في آخر الصلاة قبل السلام. نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. Kemudian Nabi kita SAW juga mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah sebelum kita salam, dalam salat kita sebelum salam, untuk berlindung kepada Allah SWT dari berbagai macam fitnah. Di antara fitnah itulah fitnah kehidupan, fitnah kematian, termasuk fitnah ad-dajjal. جاء العباس والحديث صحيح. جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له علمني دعاء أدعو الله عز وجل به. Suatu ketika Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sebuah doa yang dengannya saya mintakan kepada Allah SWT. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العافية اسأل الله السلامة من الفتن، السلامة في بدنك وفي مالك، السلامة بمعنى أن لا هذه الطاعات وهذه النعم تسلم مما يفسدها. Kata Nabi SAW, mintalah kepada Allah SWT untuk diberikan keselamatan dari berbagai macam fitnah, keselamatan pada agama kita, keselamatan pada nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan agama kita ini, semua nikmat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa merusaknya. Al-Abbas بعد 3 أيام أو 4 أيام جاء مرة أخرى قال يا رسول الله علمني دعاء أسأل الله عز وجل به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. Nah. Kemudian 3 atau 4 hari setelahnya Al-Abbas datang lagi kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang dengannya saya berdoa minta kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW mengajarkan, wahai Abbas, wahai pamanku, mintalah kepada Allah SWT keselamatan di dunia dan di akhirat. إذن الدعاء يا إخواني أن يثبتك الله على ما أنت عليه من الطاعة. إن كنت تصلي في المسجد فقل يا رب ثبتني على الصلاة في المسجد جماعة. إن كنت تصلي الفروض 5 ادعو الله أن يثبتك على ذلك. Nah, oleh karena itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara salah satu cara supaya kita bisa konsisten, tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau kita sudah mengerjakan salat 5 waktu di masjid secara berjamaah, maka berdoalah kepada ya Allah, berikanlah saya keistiqomahan untuk saya bisa salat 5 waktu sebagaimana kebiasaan saya sudah lakukan ini. Kalau kita sudah mengerjakan ibadah-ibadah tertentu, maka minta kepada Allah, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas ibadah itu. Al-akhawat يدعون الله عز وجل بأن يثبتهم على الحجاب، بأن يدعون الله عز وجل أن يثبتهم على ما هم عليه من الخير. Kemudian seorang wanita, termasuk wanita-wanita muslimah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk tetap menggunakan hijab atau melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah dikerjakan. هذا الدعاء لا بد أن يكون من قلب يوقن بالجواب وصادق مع الله. Dan doa ini jemaah sekalian harus datang dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepercayaan bahwa doa itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. سهل جدا أن ترفع يديك وتقول يا ربي وتدعو كلام، لكن لا بد أن تستحضر قلبك فتكون صادقا في دعواتك. Sebenarnya hal yang mudah saja, kita berdoa kepada Allah, cukup diangkat kedua tangan kita dan minta kepada Allah, ya Allah berikan ini, berikan itu. Tapi yang diinginkan dari sini adalah bagaimana kita menghadirkan hati kita. Setiap kali kita minta berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, maka hadirkan hati itu, keyakinan bahwa Allah SWT mendengarkan kita dan akan memberikan jawabannya. فأنت ترجو أن يكون الله معك في كل أمر صغير وكبير. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita dalam semua urusan kita, baik itu yang besar ataupun yang kecil.
في البداية يكون الله عز وجل معك وفي النهاية يكون الله عز وجل معك. Di awal Allah SWT bersama dengan kita dan di akhir juga Allah bersama dengan kita. وهذا معنى أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. Dan ini adalah makna, yaitu ayat firman Allah SWT, ya Allah, keluarkanlah saya dengan cara yang benar dan masukkan saya dengan cara yang benar. Itu maknanya tadi. واجعل لي من لدنك نصيرا. هذا أيضا دعاء أن ينصرك الله عز وجل بنصر من عنده، أن يوفقك في كل أمر من أمورك. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita. أيضا من وسائل الثبات أن تعتقد الحق وأن تتكلم به، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني الباطل زهوق يعني خاسر. Kemudian di antara metode dan di antara cara untuk kita bisa konsisten istiqomah di atas agama Allah adalah kita meyakini kebenaran itu. Meyakini agama Allah, meyakini kebenaran itu datang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau tadi membacakan ayatnya wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah bahwa kebenaran itu telah datang, maksudnya agama, ya al-haqqu yani ad-din. Ja'al haqq ad-din bima fihi. Jadi makna al-haq dalam ayat ini adalah agama dan semua yang berkaitan dengannya. Itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan sungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Jadi kata beliau tadi zahiq itu artinya adalah lenyap, kalah, ya rusak dan seterusnya. Itu makna zahiq. Dan yang namanya kebatilan pasti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. الحق يأتي بمعنى القرآن، يأتي بمعنى الدين الحق، الصدق، يأتي بقول كلمة الحق، كل ما هو عدل هذا يأتي بمعنى الحق فهو بمفهومه الشامل. Kata beliau bahwa yang dimaksud dengan al-haq di sini masuk di dalamnya adalah agama, Al-Qur'an juga masuk, perkataan yang benar juga masuk di dalamnya, dan makna-makna yang umum jamaah sekalian dari makna agama itu masuk dalam kategori al-haq. وبالتالي أنت لا بد أن تتعرف على الحق، لأنك لا يمكن أن تعرف الباطل إلا إذا عرفت الحق. لا بد أن تتعلم وتدرك حقائق الأمور وما هو الصواب وما هو الخطأ. Oleh karena itu kewajiban kita di sini adalah untuk mempelajari dan mengetahui apa itu kebenaran. Karena tidak mungkin kita mengetahui kebatilan kalau kita tidak mengetahui apa itu kebenaran. Olehnya itu kita banyak berurusan dengan perkara-perkara di dunia ini, maka kenailah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. من وسائل الثبات أيضا التي جاءت بها الآيات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أن تقرأ القرآن وتعتقد أنه شفاء من كل مرض جسدي ومرض قلبي. Kemudian di antara metode, di antara cara wasail tsabat adalah kita meyakini atau kita membaca Al-Qur'an dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu telah Allah SWT turunkan di dalamnya rahmat dan syifa, penyembuh, obat, penyembuh kata beliau, baik itu penyakit batin begitu juga dengan penyakit jasad kita. وكلما استمسكت بكتاب الله زادك الله وقاية من الفتنة وزادك ثباتا. Dan setiap kali kita semakin berpegang teguh dengan agama Allah atau dengan Al-Quran, maka semakin kuat juga pertolongan Allah SWT dari berbagai macam fitnah dan ujian. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به تركت فيكم بعدي ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, saya telah meninggalkan untuk kalian sesuatu, kalau kalian berpegang teguh dengan hal tersebut maka kalian tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. ولذلك أين أنت من القرآن؟ سؤال لابد أن تسأل نفسك، كم أحفظ من القرآن؟ كم أقرأ في اليوم من كتاب الله؟ ماذا أفهم؟ كيف أفهم؟ Nah, sekarang sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri,
di mana kita dengan Al-Quran? Berapa banyak hafalan kita dari ayat-ayat Allah SWT? Berapa sering kita membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sehari-hari kita? Sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran sebenarnya? أين أبنائي من القرآن؟ أين أصدقائي؟ أين زوجتي؟ أين بناتي؟ أين مجتمعي؟ لا بد أن تتواصى معهم، لأن هذا القرآن هو الذي سوف ينجينا. الله عز وجل جعل فيه النجاة والوقاية. Di mana anak-anak kita semua dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran? Di mana istri kita dari Al-Quran? Di mana saudara-saudara kita dari Al-Quran? Di mana mujtama masyarakat kita ini dari Al-Quran? Karena kalau seandainya mereka jauh dari Al-Quran, sebenarnya Al-Quran inilah yang menyelamatkan kita sebenarnya dari berbagai macam fitnah yang ada dalam kehidupan dunia ini. ليس هناك مجتمع استمسك بالقرآن وعمل بما فيه إلا ونصره الله. Tidak ada sekelompok manusia yang berpegang dengan Al-Quran dan dia mengamalkan apa kandungan di dalam Al-Quran itu dalam kehidupan mereka, melainkan Allah pasti menolong mereka. لا يوجد بيت يعتني بالقرآن إلا أعزه الله. Tidak ada satu rumah yang memberikan perhatian kepada Al-Quran kecuali rumah itu pasti dimuliakan oleh Allah. هناك بيوت لفقراء لكن أغناهم الله بالقرآن. Di sana ada rumah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, tapi mereka punya Al-Quran, maka Allah cukupkan kehidupan mereka. وهناك أناس أغنياء لديهم أموال لكنهم فقراء فلا يعرفون شيئا من القرآن. Di antara mereka ada yang rumahnya mewah, istana, mereka orang kaya raya, tapi mereka tidak pernah merasakan qanaah, kecukupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak pernah membutuhkan Al-Quran. فهؤلاء الفقراء تجدهم سعداء وهؤلاء الأغنياء تجدهم أشقياء. Olehnya itu kita dapati orang-orang fakir tadi justru mereka yang berbahagia di dunia ini, sedangkan orang-orang kaya raya tadi justru mereka adalah orang-orang yang tersiksa dalam kehidupan dunia. إذن لا بد أن ننشر تعلم كتاب الله والعناية به في مجتمعاتنا. Oleh karena itu kita punya kewajiban jamaah sekalian untuk menyebarluaskan semangat kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah SWT, mempelajari Al-Quran, dan untuk kita bersama-sama amalkan Al-Quran. أن تعتني به أولا أنت ثم تعتني به مع أهل بيتك. Yang paling pertama adalah kita sendiri terlebih dahulu untuk memberikan perhatian terlebih dahulu kepada Al-Quran. Kemudian setelah itu keluarga kita ajak untuk memberikan perhatian kepada Al-Quran. إذن هذه وسائل الثبات الرئيسية التي ينبغي للإنسان أن يستمسك بها، أن يثبت إذا أراد أن يثبت على دين الله وأن ينجو من الفتنة. Nah, kata beliau, ini adalah 5 poin yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara cara untuk kita bisa kokoh dan kuat istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa selamat dari berbagai macam fitnah. أسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن نلقاه ونحن ثابتون على هذا الدين. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa kokoh istiqomah di atas agama Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. جيد. كم بقي على الأذان؟ Berapa menit lagi azan? Ya? 12. طيب نسمع الأسئلة. Ya, sekarang beliau persilakan, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Ya. Ini kebiasaan orang Indonesia, ya, ada tuh muslim. Ya kejalur. Betul ada. Saya bilang ini kebiasaan orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu malu-malu. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Yang penting ممكن يكتب سؤاله atau boleh ditulis pertanyaannya. Kalau ada yang mau menulis silakan. إذا أريد أحد أن يشارك أو كلمة ولا ما يحتاج. طيب تفضل. Iya. Pertanyaan saya ini terkait penjelasan tadi bahwa setiap orang itu diberikan ujian. Namun kita lihat di kehidupan kita bahwa ada orang yang kehidupannya begitu enak, ya, atau bercukupkan harta. Tapi apakah ia termasuk orang yang
Maksudnya kan orang yang beriman itu kan semakin tinggi dia semakin diuji ya. Nah, apakah orang yang kaya itu, orang yang bercukupan itu berarti dia menandakan imannya rendah karena kurang ujiannya, keenaan dan sebagainya. Bahkan ada juga kan kita lihat orang kaya tapi tetap soleh. Ya. Nah secara kasat mata kita lihat itu kan kehidupannya enak. Jadi apakah itu menandakan bahwa orang-orang yang hidupnya enak itu kurang ujiannya atau imannya di bawah? Ataukah orang yang banyak ujian imannya otomatis tinggi? طيب طيب يقول السائل يعني هل الأغنياء هؤلاء إذا كانوا يعني لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وكانوا أغنياء هل هذا يدل يعني هل هذه قاعدة مضطردة يعني على أن الأغنياء لم يكونوا مؤمنين جيدين مثلا وكذلك الفقراء إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى هل هذا يدل على أن المؤمنين دائما يعني فقراء ومساكين سبحانه وتعالى. جيد. سمعوا السؤال كلهم. Ya sudah dengarkan tadi soalnya tadi ya. Ya jadi mungkin ringkasan pertanyaannya tadi, apakah ini adalah kaidah dalam kehidupan dunia ini bahwa orang-orang beriman itu selalu miskin-miskin dan orang-orang yang tidak beriman selalu kaya-kaya? أنا أجيب أولا بمسألة علمية ذكرها أهل العلم في كتبهم. Pertama-tama beliau ingin menjawab dengan sebuah masalah ilmiah yang biasa disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. قالوا أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر. Masalah itu adalah yang mana yang lebih afdol di sisi Allah SWT, orang yang kaya raya tapi dia pandai bersyukur, ataukah orang yang miskin tapi dia pandai bersabar? Mana di antara keduanya yang lebih utama? ما رأيكم؟ Kira-kira yang mana yang kita pilih? Mau jadi yang mana? Yani ayyuhuma turidun? لا يسأل صاحبنا ما رأيك أيهما أفضل؟ Ayyuhuma, jadi yang mana kira-kira yang kita utamakan? Apa yang ditakdirkan sih? Maka darahullah. لا أنتم إذا سمعتم المسألة هكذا من تتوقعون أفضل؟ Ya kira-kira kalau kita dengarkan tadi pertanyaannya, kira-kira mana yang lebih afdol kira-kira? Apakah yang pertama yang kaya raya dia bersyukur, atau yang miskin tapi dia bisa bersabar? Kira-kira? Miskin sabar. كثير من أهل العلم قالوا الأفضل هو الغني الشاكر. Iya, kata beliau kebanyakan dari ulama justru lebih memilih yang pertama, yang kaya raya tapi dia pandai bersyukur. لأن الفتنة بالمال كبيرة جدا. Karena kata beliau fitnah dari harta itu sangat besar sekali, fitnahnya, ujiannya, fitnah harta itu. ولذلك أنا لو سألتكم كم عدد الأغنياء الصالحون ستجدون 1 2، لكن كم هو عدد الأغنياء غير الصالحين ستعرف كثير. Makanya kata beliau, kalau seandainya beliau tanya sekarang ini jamaah sekalian, kira-kira berapa jumlah orang yang kaya raya dan mereka soleh, mungkin kita akan bilang 1, 2, 3. Tapi kalau ditanya, artinya sedikit ya, sangat sedikit sekali. Tapi kalau ditanya berapa banyak orang yang soleh dan mereka buruk, oh banyak sekali. إذن هل الغنى أفضل أو الفقر للمؤمن؟ Oleh karena itu, yang mana yang lebih utama? Kekayaan atau kemiskinan bagi seorang mukmin? فالفقر ابتلاء والغنى ابتلاء. Kata beliau, harus kita yakini dan kita fahami dulu bahwa kemiskinan itu adalah ujian, sebagaimana kekayaan juga adalah ujian sebenarnya. ولذلك نقول الله عز وجل يبتلي هؤلاء الكفار ويمتعهم في الحياة الدنيا حتى يزيدهم عذابا. Oleh karena itu, kita mesti fahami bahwa kenapa orang-orang kafir itu kaya raya semuanya atau kebanyakannya, karena Allah Subhanahu wa taala mau memberikan mereka berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut supaya semakin besar azab Allah Subhanahu wa taala atas mereka. كثير من العلماء كانوا فقراء فزادهم الله رفعة ومنزلة. Kata beliau, kebanyakan ulama-ulama salaf kita jamaah sekalian itu kebanyakan dari orang-orang miskin sebenarnya, tapi justru mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وجاء في الأثر إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى وإن منهم من لا يصلحه إلا الفقر.
Dan dalam sebuah hadis kata beliau, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada orang yang tidak akan baik keadaannya kecuali dengan kekayaan. Dan ada juga orang yang tidak akan baik keadaannya kecuali dengan kemiskinan sebenarnya. لكن نحن كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الغنى المطغي الزائد. Dalam sebuah hadis juga Nabi SAW ternyata pernah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekayaan yang terlampau sangat banyak sekali. وكان في نفس الوقت يستعيذ بالله من الجوع وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. Dan kata beliau, di saat yang sama juga ada hadis bahwa Nabi SAW pernah berlindung juga dari kelaparan, karena seburuk-buruk teman tidur adalah kelaparan. وفي النهاية أختم أقول الغني الحقيقي هو من كان غنيا بالله. Dan kata beliau sebagai jawaban yang paling akhir bahwa Apa itu surga kekal? Surga sifat Allah. ya, Dalam Al-Quran katakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada menyamai Allah. Kalau ciptanya sama dengan kekal, tapi sama dengan sama. Allah. Ya. Di dalam Al-Quran katakan surga itu dikekalkan oleh Allah. Ya. Pertanyaan saya, kenapa bisa sama pada ciptaan? Ya. Kan kalau surganya dibagi dua saja, Halik yang mencipta. Selain Halik, semua ciptaan. Ya. Semua ciptaan itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Ya. Itulah pertanyaan. Ya. يقول السائل يعني الله سبحانه وتعالى يقول يبين لنا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وجعلها خالدة والجنة مخلوقة وقال تبارك وتعالى في آية ليس كمثله شيء يعني الخلود للجنة والله سبحانه وتعالى هو الخالد يعني كيف نفهم هذه المسألة؟ نعم. Difaham tadi pertanyaannya? Jadi kan tadi Allah SWT itu adalah Tuhan yang maha kekal, tapi Allah juga menciptakan surga dan surga kekal selama-lamanya, abadi istilahnya. Nah, apakah mungkin Allah SWT kekal sedangkan jannah surga juga kekal? Itu berarti sama dong antara Allah dan sang pencipta dan yang diciptakan. نعم. أقول ابتداء إذا قلنا أن الجنة ليست فيها خلود والنار ليس فيها خلود، إذن هل هناك أين سيذهب الناس الذين سيدخلون النار أو الجنة؟ Kata beliau, pertama-tama beliau mau bertanya dulu, kalau seandainya surga dan neraka itu tidak kekal, maka kemana nanti umat manusia? نحن عندنا الدنيا فانية، الدنيا فانية ستزول، وخلق الله عز وجل الجنة. من الذي أخبرنا بأن الجنة فيها خلود؟ الله، قال الله خالدين فيها أبدا، وذكر الله عز وجل عن النار أنها أيضا فيها خلود. من ذكر هذا؟ الله عز وجل. فالذي قال لنا هو سبحانه وتعالى. ماذا نصنع؟ هل نصدقه أو لا؟ ومن أصدق من الله قيلا. نعم، فنحن نقول نعم. وكثير من المسائل نلغي عقولنا. لماذا؟ لأن القرآن جاء بها. القرآن كلام من؟ كلام الله. فأخذ بعقلي أم بكلام الله؟ أخذ بكلام الله الذي خلقني وخلق عقلي. Kata beliau, kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang mengabarkan bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam surga akan kekal di dalam surga. Sedangkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan tidak dikeluarkan lagi dari api neraka, maksudnya orang-orang kafir, akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Nah, yang menginformasikan kepada kita tentang masalah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punya keyakinan bahwa semua informasi dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Nah, oleh karenanya kata beliau, banyak dari masalah-masalah sebenarnya yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan akal kita, karena akal kita terbatas. Oleh karenanya yang bermain dalam masalah yang seperti ini sebenarnya adalah
adalah keimanan kita, kepercayaan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala. واضح؟ Ya, mudah-mudahan sudah jelas. أو بسط؟ Atau mungkin masih ada. ها طيب الأذان الآن؟ Iya, iya, kita azan dulu ya, kita azan dulu. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi. Mungkin ada satu pertanyaan tadi. Ya, saya. نحن نفس المشاكل. الله أكبر. لا يوجد أصغر من هذا يوزع هذا الشيخ الكبير يوزع صعب. Ambil mereka bagikan. اللهم صل على Ya. Kita lanjutkan beberapa menit. Tadi ada satu pertanyaan. جزاهم الله خير. Ya, silakan. Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk bisa konsisten dengan sholat tahajud sendiri? Tadi dijelaskan bahwa dalam ayat itu sangat nafilah yang
saja begitu berat, bagaimana lagi dengan sholat tahajud. Yang kedua Ustaz, tadi juga salah satu di antara perintah dan fitnah memperbanyak dekat dengan Al-Quran. Saya mau tanya ke Ustaz, apakah ada keafdalan antara membaca Al-Quran itu di pagi hari atau siang atau malam hari Ustaz? Karena kami pernah dengar bahasanya membaca Al-Quran di malam hari itu lebih baik daripada di pagi hari atau siang hari. Sedangkan sholat subuh sendiri juga saya dikenal dengan itu memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sholat subuh dikenal dengan baca Al-Quran sendiri. Ya. Jadi pertanyaannya soal Syekh min wasail thabat allati dzakartum anifan salatul fajr, yani al-hifadz ala adai salawat al-khams. Ada salatul fajr aslan yani صعب, فكيف بالوسيلة الثانية يعني صلاة الليل صلاة التهجد. فيسأل الأخ ما هي الوسائل للحفاظ على صلاة التهجد أو صلاة الليل. ثم السؤال الثاني هو سمع الأخ أن هناك مقولة أو ما أدري أن قراءة القرآن في الليل أفضل من غيرها من الأوقات, يعني أفضل من الصباح وأفضل من النهار والمساء. يعني هل هذا ثابت في الحديث؟ ويعني بالنظر إلى قوله تعالى وقرآن الفجر, هل هذا يدل على أن قراءة القرآن في الفجر أو في الصباح أفضل من غيرها من الأوقات؟ نعم. طيب أجيب على آخر الأمر. بالنسبة للقرآن الفجر هو المقصود به صلاة الفجر. Nah. Ya, jadi yang beliau jawab pertanyaan yang kedua dulu, kata beliau maksud daripada Quranul Fajr di sini adalah salat fajar sebenarnya. Jadi bukan diambil dalilnya tentang keutamaan membaca Al-Quran waktu subuh. ونعم بالنسبة لقراءة القرآن أهل التفسير ذكروا عند قول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا, أي أنك حينما تصلي صلاة الليل وتقرأ القرآن فقراءتك للقرآن أثبت في قلبك. Ya, jadi memang betul ya, ada betul sebenarnya perkataan itu bahwa berdasarkan firman Allah SWT yang tadi dibacakan oleh Syekh, ulama tafsir mengatakan kalau kita sholat malam, maka bacaan Quran kita di dalam sholat malam itu itulah yang akan lebih mengokohkan kita. Ya, ketika kita membaca Al-Quran di waktu malam, khususnya di sholat malam kita itu. Dari sini mungkin pendalilannya ke sana. وبالنسبة للسؤال الأصل وهو كيف ما هي الوسيلة للاستيقاظ لصلاة الفجر أو حتى لصلاة الليل والمحافظة عليها, أولا الوسائل كثيرة جدا, لكن أهمها يا أخي الكريم أن تكون صادقا مع الله في إرادتك لاستيقاظ صلاة الفجر أو لقيام الليل. Yang paling pertama, ini pertanyaan yang pertama tadi ya, yang paling pertama wasilahnya atau caranya adalah perlihatkan kejujuran kita untuk benar-benar ingin bangun melaksanakan sholat subuh atau bahkan untuk bangun melaksanakan sholat lain. Kalau Allah tahu bahwa kita betul-betul ingin dan jujur, maka itu akan membantu kita. أنت إذا أردت أن تعمل بعض الأعمال في الدنيا وتكون صادقا فيها كأن تذهب إلى مهمة في العمل, فإنك سوف تأخذ الوسائل كلها وستذهب إلى ذلك الأمر المهم بالنسبة لك, ستحققه لأنك صادق فيه وهمتك عالية فيه. Ya, kalau kita punya kebutuhan sebenarnya atau kalau kita punya keperluan duniawi dan kita sangat membutuhkan itu, ya harus kita lakukan itu, maka kata beliau pasti kita akan melakukan semua cara supaya kita bisa melakukan itu, supaya kita bisa pergi ke tempat itu, melakukan pekerjaan itu, dan itu pasti akan terjadi karena urusan itu sangat penting. Makanya yang paling pertama adalah jujur dulu ya, perbaiki niatnya dulu. Kalau niatnya sudah bagus maka pasti akan dimudahkan. فإذا أردت أن تذهب في الصباح مثلا إلى نزهة مع زملائك وأصحابك وأنت يعني نزهة ثمينة جدا بالنسبة لك. Makanya kalau kita mau pergi rihlah yani naqulu fi rihlah. Makanya kalau antum mau pergi rihlah misalnya, dan rihlah itu sekali setahun saja,
tidak diadakan yang kedua kali dalam setahun, maka pasti kalau seandainya waktunya pagi hari, maka pasti berangkat semuanya. فإنك في الليل سوف تفكر في هذا. Makanya dari malam hari pasti sudah akan dipersiapkan itu, sudah dipikir-pikir memang. وستنام مبكرا. Kita pasti akan tidur di awal malam. وأي إزعاج سوف تقول اسكتوا عندي عمل مهم غدا. Kalau ada yang ribut, bahkan anak kita kalau ada yang ribut pasti diam semuanya, jangan diribut supaya bisa tidur. Besok saya ada agenda rihlah penting. وسوف تلغي أي موعد مع الآخرين. Dan semua janji kita pasti akan cancel semuanya. ستتخذ إجراءات كثيرة حتى تذهب. Kita pasti akan melakukan semua itu supaya kita bisa pergi besok paginya. لأنك عندك عزيمة وصدق في الذهاب. Karena kita sudah punya azimah, keinginan yang sangat kuat untuk kita bisa pergi di acara tersebut. نعم. Ya, jadi itu barakallahu fikum. لا ندري خلاص. Oke. Misalnya tidak sempat bangun tapi kita sholat tahajud memang sebelum tidur bisa nggak kita sholat tahajud sebelum tidur? Ya. Yani hal yajuzu lana an nusalli at-tahajjud, yani nurid an nusalli at-tahajjud lakin nakhsha an la nastayqid fi akhir al-lail fa nusalli, yani nuajjil salat at-tahajjud. Hal yajuzu hada qabla an-nawm, salat at-tahajjud qabla an-nawm. لا بأس لا بأس إذا خشيت وخفت أن يذهب عليك الوتر وصلاة الليل فتصليها قبل النوم، وأيضا تحاول أن تستيقظ، وإذا استيقظت تصلي من الليل ما شئت لكن لا توتر. Ya, kata beliau, boleh yang seperti itu kalau kita sudah punya keinginan kuat untuk bangun di akhir malam, tapi kita khawatir jangan sampai tidak terbangun di akhir malam, maka boleh di awal malam sebelum tidur kita sholat, boleh kita sholat tahajud, sholat malam dan sholat witir. Tapi kalau seandainya pas sebentar kita terbangun lagi, maka tetap boleh kita mengerjakan sholat malam, tapi jangan diulangi sholat witirnya. Allah. Iya. بارك الله فيك. جزاكم الله. Naktafi bihadza. Jadi kita cukupkan pengajian kita ini. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم إنا نسألك الهداية والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الثبات على دينك وهداية صراطك المستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر أولياءك أهل السنة والجماعة بكل مكان يا حي يا قيوم. أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن ألتقي بكم مرة أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Terakhir jemaah sekalian, beliau menutup dengan doa yang tadi beliau bacakan, dan beliau berterima kasih kepada kita semuanya karena semuanya Masya Allah tenang dan mengikuti pengajian ini dengan penuh khidmat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu insyaallah taala. Ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.